Terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh, saya kebetulan ada di Pomala sekarang, di Sulawesi Tenggara. Jadi di sini PT Vale saya lihat infonya sudah melakukan groundbreaking di tanggal 25 November tahun 2022. Tepatnya ketika harus mengajukan perpanjangan KK. Jadi Vale itu adalah KK, kontrak karya, akan diperpanjang menjadi IUPK, izin usaha pertambangan khusus, dengan masa pengajuan itu 2 tahun sebelum IUP itu mati. KK itu mati. Jadi saya menarik karena saya pun sebetulnya udah ada kawasan industri di Pomala yang tadi disebut-sebut itu IPIP. IPIP itu adalah Indonesia Pomala Indonesia Park. Jadi kalau dikatakan bahwa pengusaha lokal tidak mempunyai kapabilitas untuk mengelola kawasan, itu mungkin kurang pas. Karena Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan tanggal 14 Desember, justru kami duluan dibanding Vale. Ya, kami lebih duluan dari Vale. Mereka udah mengurus AMDAL dengan Sumitomo, sampai cerai dengan Sumitomo karena AMDALnya nggak beres-beres gitu. Nah, tapi kenapa bisa groundbreaking sementara AMDALnya belum beres gitu loh. Kami aja yang udah PSN, AMDALnya beres, kami nggak mau groundbreaking karena malu sama masyarakat kalau disebut sudah groundbreaking tapi nggak bisa mewujudkan produk gitu loh. Nah, baik di Sulteng maupun di Sultra, saya kira janjinya Vale itu 2016 menjanji Gubernur Sulteng, dalam hari ini pada waktu itu masih Palongki, bahwa smelter akan jadi di 2016. Faktanya nggak jadi-jadi sampai detik ini. Nah, jadi menurut saya apa yang disampaikan tadi itu yang saya menurutnya itu bahwa secara administratif ya PT Vale nggak melakukan aktivitas di Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tenggara artinya tidak pernah nyusun RKB dong. Nah, kenapa yang lain-lain itu yang 2.700 IUP hanya tidak buat RKB 1-2 tahun kok dicabut gitu. Yang 54 tahun ini kok nggak dicabut. Nah, ini menurut saya jadi catatan gitu. Yang kedua, setahu saya yang beroperasi Vale itu baru Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan 77.000 hektar. Baru juga dikelola 7.000 hektar. Artinya kalau 77.000 hektar selama 50 tahun, berarti hanya mampu mengelola 130 hektar setahun. Toh? Nah, sekarang dia mau coupling lagi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dengan luas 118.000 hektar total. Yang sudah 54 tahun aja baru 7.000 dikelola. Berarti butuh 160 tahun baru dia bisa selesaikan IUP mengelola 118.000 hektar. Padahal perpanjangannya kan hanya 10 tahun. Ya kan? Kalau hanya 10 tahun mengelola 130 hektar per tahun, artinya ya 103.300 hektar aja sebenarnya yang bisa diberikan. Itu Sulawesi Selatan itu energinya energi air loh. Energi air, tidak pakai pembangkit listrik BBM dan lain-lain, tapi tidak mampu mengelola juga, hanya 7.000 hektar dari 77.000 hektar, atau hanya sekitar 10% selama 54 tahun. Jadi, apakah secara teknis diberikan otomatis? Di Kolaka ini IUP-nya koreksi tadi, ada yang bilang 24.000, ada yang bilang 21.000, yang benar adalah 20.860 hektar, karena IUP saya berdampingan dengan Vale, Bang. Jadi saya tahu persis, ya. Nah, selama ini nggak pernah jualan mereka karena kakak. Mau jualan harus jual ke Lutimur, lewat Lutimur baru masuk ke Sorowako. Itu nggak ekonomis. Nah, sekarang baru agak sedikit kelabakan karena ada Huayo masuk, dia doronglah Huayo masuk ke
Bahodopi, dia dorong juga masuk Pemala. Loh, kami juga bisa kok bekerja sama dengan Huayo kok. Ngapain harus Pale yang bekerja sama? Saya setuju dengan Bang Ahmad Ali tadi. Loh, kenapa dia yang harus bekerja sama dengan Huayo? Kenapa nggak pemerintah daerah aja, BUMD kek, atau IUP-IUP yang ada di sekitar itu? Kami ini Bang penambang, seperti tadi mungkin Bu Medi bilang bahwa pelakor. Bukan pelakor kami Bang, memang koridor antara Vale dengan Antam. Karena kami nggak ada lahan. Oke, jadi penambang lahan koridor, artinya IUP koridor itulah yang kita jadikan IUP. IUP kami SLG, IUP kami DBK, Perusda, itu semua ada di koridor antara Antam dan Vale. Antam punya IUP 3.000 hektar lebih, ya yang lain-lain itu hanya 100-200 hektar, 300 hektar gitu. Tapi kami juga menyumbang ke negara loh, bukan nggak menyumbang ke negara. Kami sudah menyumbang ke negara, mungkin melebihi dari Vale Bang. Kalau mau dihitung, silakan cek di Minerba. Artinya, perusahaan lokal, Perusda itu lebih jago dari Vale. Itu loh. Coba aja dicek angkanya, berapa dia punya PMBP, 2 triliun. Kami mungkin lebih dari 10 triliun itu, PMBP kami. Boleh dicek lah, seperti itu. Tapi kami lahannya hanya 700 hektar, dia 20.860 hektar, kemudian mau diperpanjang otomatis, sangat tidak adil negara ini kalau diperpanjang otomatis. Perpanjang, oke, kalau menurut saya ya, perpanjang oke, tapi kasih kemampuan dia, berapa sih kemampuannya Vale? 130 hektar per tahun. Ya, itu di Sulawesi Selatan loh, dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air itu gratis loh mereka. Nah, ini juga tenaga air yang ada sekarang dikelola ini, ya. Kalau kami yang membangun pembangkit listrik menggunakan air, kami harus bayar ke negara loh. Nah dia gratis. Loh, gimana ceritanya ke negara ini? Jadi menurut saya, catatan-catatan sumber daya air yang digunakan di sana, berapa sih? Setahu saya, Vale itu 300 apa 600 megawatt. Itu menggunakan sumber daya air. Dan nggak pernah bayar ke negara. Dia hanya bayar PMBP loh. Tapi bayar ke negara, pemanfaatan sumber daya air, sumber daya untuk negara, menurut saya, yang saya tahu nggak ada. Nah, kalau kami membangun pembangkit listrik, kami juga punya teman-teman yang membangun pembangkit listrik, PLTA, dan seterusnya. Itu ada batasannya. Ya, 20 tahun harus dikembalikan ke negara. Vale 54 tahun nggak balik ke negara. Ya, semenjak Kementerian Energi mungkin belum ada namanya PLN, belum ada namanya ini. Dia sudah kuasai itu pembangkit listrik tenaga air yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sampai sekarang 54 tahun dia terus yang kelola. Mestinya listrik itu kasih BUMD atau kasih ke PLN atau bagaimana caranya, jangan dia terus dong yang kuasai sumber daya air. Kalau mohon maaf ya, kita ini merah putih gitu dan kita tidak anti asing, tapi adil dong. Negara ini adil dong terhadap yang ada. Kemudian secara finansial ya. Kalau memang dia punya finansial yang cukup, ya kenapa harus kerja sama Huayo dong? Toh? Kerjasama aja dengan bangun aja sendiri, kan dia punya finansial cukup. Toh? Tapi buktinya dia jual ke Huayo sahamnya. Yeah. Ya, saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi yang jelas dia menggandeng Huayo karena dia menceraikan Sumitomo. Saya bicara Kolaka ya, karena ada IUPU berdampingan dengan dia. Nah, ya nggak usah jual ke Huayo, kami juga bisa nambang kok di situ. Kalau kami yang dikasih Bang bukan 130 hektar, kami tambang setahun. 1.000 hektar kami tambang Bang. Kami banyak penambang di Kolaka, Perusda kami bisa kok menambang seluas itu. Ya, semua yang potensi masuk Vale. Termasuk, mohon maaf ya, termasuk ya, kami nggak bisa menambang di Kolaka karena semua kuota IPPKH diambil oleh PT Vale. Di Kolaka kuota kuota IPPK habis minus 5.800 hektar. Ya, terpaksa kami rekomendasi gubernur yang kami ajukan ke menteri nggak pernah direalisasikan karena nggak ada kuota. Toh, nah, makanya kami berinisiatif membuat PSN dengan proyek strategis nasional. Kami bisa menurunkan status lahan. Kalau nggak ada jalan. 10 tahun kami hidup ada di Kolaka, belum pernah kami menambang gara-gara habis kuota IPPK. Ini perlu jadi catatan juga. Jadi bukan hanya
bukan hanya tidak melakukan aktivitas, juga menghambat investasi IUP di sekitarnya. Itulah. Kami harus menambah di Kolaka Utara yang jaraknya 42 kilo, Bang. Baru bisa dapat jeti. Karena semua kuota PPKH di Kolaka habis. Diambil. Boleh dicek di Kementerian Kehutanan. Kabupaten Kolaka tempat kami IUP-nya minus 5.800 hektar ya. Nah, itu. Artinya di sini menurut saya ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan ketika sekelas Vale yang dianggap besar dan menurut saya tidak besar, biasa aja dia, itu diberikan konsesi yang begitu besar, tapi kemampuannya begitu kecil. Itulah. 1.300 hektar per tahun untuk 3 IUP, ya, selama 54 tahun hanya 7.000 hektar yang dikelola. Ngapain dikasih dia 118.000? Kasih aja dia 3.000 hektar maksimal. Yang sisanya kasih ke Prusda, kasih kepada perusahaan yang terdekat. Kita juga bisa kelola kok negara kita sendiri. Kira-kira begitu. Jadi angka-angka tadi saya bisa berdebat siapapun karena saya punya data yang sangat akurat mengenai ini. Termasuk AMDAL. AMDAL boleh pertanyakan itu AMDALnya PT Vale. Apakah sudah ada? Kenapa berani groundbreaking di Pemala kalau AMDALnya belum ada? Dan mengundang pejabat tinggi negara datang ke sana untuk melegalitas. Itu kan namanya munafik kalau saya sih. Kalau memang Anda belum selesai IUP, jangan groundbreaking. Kira-kira begitu ya. Itu kira-kira masukan dari saya 4 poin ya, bahwa secara administratif betul dia belum. Secara teknis tidak pantas dia diperpanjang dengan luas seperti itu. Secara finansial, kalau bukan uangnya dari Vale, memakai uang dari investor Huayo, Pemda aja. Saya sepakat tadi dengan dari Bang Ahmad Ali itu. Pemda aja yang bekerja sama dengan Huayo, ngapain kasih Vale? Emang Vale ini siapa? Warga negara asing juga kok. Kami kalau berinvestasi di Amerika Latin dikasih nggak IUP 118.000 hektar, nggak juga toh. Ya kalau menurut saya sih kasih orang yang punya duit dan memang benar-benar investasi. Kalau belum AMDAL jangan groundbreaking dong. Itu loh. Disampaikan dong ke Vale itu. Jangan karena groundbreaking orang sudah diiming-imingi tenaga kerja lah, inilah itulah. Buktinya di Sulawesi Selatan, tanya itu Pemda Sulawesi Selatan, Luhut Timur. Negara paling kabupaten yang paling banyak miskin ya di Luhut Timur, kira-kira. Ya toh? Belum lagi CSR-nya kemarin ya, sempat ribut-ribut karena diberikan kepada komite CSR. Itu kan menyalahi aturan perseroan terbatas. CSR itu diberikan kepada masyarakat. Langsung ya, tidak melalui komisi-komisi, komite apa, nggak ada begitu. Nah ini catatan-catatan yang menurut saya ini penting untuk disampaikan kepada Presiden sekalian kalau perlu. Komisi 7, pimpinan DPR, bahwa ada ketidakberesan. Kalau perlu turun lapangan, lihat Bang, nanti kita kawal. Karena saya udah 12 tahun berdampingan Vale di Pemala. Kita menggali kadar rendah sampai kadang-kadang di-reject karena kadar kami terlalu rendah. Di sebelah kami Bang, kadar 2, kadar sekian, tapi nggak pernah dikelola, kan tidak adil. Kami RKB hanya 2 tahun. Tetangga saya itu PT Dharma Bumi Kendari hanya tidak menyusun RKB 2 tahun, dicabut IUP-nya. Loh, PT Vale 54 tahun kok nggak dicabut nih? Nah itu. Jadi itu kira-kira jadi catatan dan saya minta tolong kepada seminar ini bisa membuat satu kesimpulan, satu resume, kirimkan kepada Bapak Presiden, kirimkan kepada Menteri SDM, fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi, ya. Jangan hanya mendapatkan info sepihak. Kenapa gubernur? Kenapa 3 gubernur menolak? Sebetulnya itu alasannya. Gubernur menolak karena merasa tidak punya impact yang begitu besar. Kalau kami ini pelaku tambang, Bang, tahu persis di lapangan gitu. Apa yang terjadi? Tidak lebih besar sumbangsinya Vale dibanding kami. Lebih besar kami daripada mereka. Tapi kami lahan cilik-cilik dikasih, kasihan teman-teman itu ada 12 IUP di Pemala. Tapi IUP-nya tidak ada isi, nambah di celah-celah batu, sementara yang berdaging semua Vale, dan lucunya lagi tidak pernah dikerjakan perpanjangan otomatis. Jadi saya ucapkan terima kasih lah ke MK yang sudah memberikan jaminan bahwa KK tidak otomatis diperpanjang itu. Terima kasih banyak itu.
juga bapak-bapak yang ada di DPR RI yang sudah melihat bahwa ada peluang untuk penciutan relinquish itu ada, ya. Kalaupun Pak Ali diperpanjang secara otomatis dengan persyaratan tadi, dievaluasi lah 4 persyaratan seperti yang lain. Kalaupun diberikan, ciutkanlah, jangan semua diberikan gitu, sehingga sumber daya yang ada ini tidak terlalu lama dikelola gitu. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih banyak.